Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang para petani di seluruh Indonesia, dari Sabang sampai Merauke. Salam sejahtera. Semoga tanamannya subur-subur, bagus, hasil panennya melimpah, harga singkong mahal. Amin. Itu harapan semua para petani. Oke, kali ini saya mau berbagi ilmu menurut pengalaman saya dalam bertani singkong. Saya mau berbagi ilmu dari awal bertanam sampai panen. Oke, kita mulai. Sebelum kita menanam singkong, lahan yang kita mau tanam itu bagusnya kita kasih dasar pupuk kandang atau dolomit, pupuk dolomit. Karena apa? Karena biasanya sebelum kita menanam singkong itu, kalau kita kasih dasaran pupuk kandang atau dolomit, nanti pertumbuhannya itu sangat bagus, sangat memuaskan. Dalam pengaplikasian pupuk dasar buat tanaman singkong sebelum kita tanam itu ada dua cara. Cara yang pertama, biasanya sebagian orang memakai cara ini, yaitu menaburkan pupuk kandang di lahan yang kosong sebelum kita pajak. Itu cara yang pertama. Seperempatnya memakai pupuk kandang 20 karung atau kandi, 30 karung sampai 50 karung, itu seperempatnya. Pengaplikasian cara yang kedua, yaitu setelah lahan jadi kita tanamin, pupuk kandang itu kita pupukkan di setiap pokok-pokok bonggol singkong yang sudah kita tanam. Yang baru kita tanam belum tumbuh itu pun juga bagus. Tapi saya dalam pengalaman saya bertani, saya selalu memakai cara yang pertama, karena tidak berisiko ke bawah air hujan. Itu cara pengaplikasiannya. Oke, selanjutnya penanaman singkong itu juga harus diperhatikan. Dalam ukuran penanaman itu harus diperhatikan, karena ukuran itu sangat berdampak untuk hasil buahnya, berdampak banget. Satu, ukuran dalam penanaman singkong itu di lahan yang tidak begitu subur. Biasanya saya memakai ukuran 70-60, tapi di lahan yang agak subur saya memakai ukuran 90-80, dan di lahan bekas semangka atau bekas tebu biasanya saya memakai ukuran 1 meter persegi. Itu udah ada porsi-porsinya sendiri menurut pengalaman saya. Kalau menurut pengalaman master, monggo di komen di bawah biar nanti saya belajar. Karena di lahan yang subur bekas semangka, kalau kita tidak memakai ukuran 1 meter persegi itu sangat berbahaya untuk oyot-oyot atau akar-akar singkongnya. Karena kalau penanamannya nanti terlalu berdekatan, itu mengakibatkan kerengkang, karena sinar matahari itu tidak tembus di dalam bawah-bawah singkong, itu sangat berisiko ngerengkang. Kalau di lahan yang pas-pasan atau di lahan yang tidak terlalu subur itu 90-80 itu juga bagus. Oke, setelah penanaman kita penyemprotan pembeku agar rumput-rumput tidak cepat tumbuh. Kita semprot pembeku secara merata, karena pembeku itu menghambat pertumbuhan gulma-gulma. Terus setelah tanaman singkong itu berumur 1 bulan, kalau kita membeku itu baru tumbuh rumput-rumput kecil-kecil. Kita
semprot, memakai memakai obat pembakar. Kalau rumput-rumput itu tidak begitu tebal atau baru tumbuh, kita memakai ukuran 50 sampai 70 cm. Terus kalau rumput itu terlalu lebat atau sedang-sedang saja, kita memakai ukuran 120 atau 110. Itu pas menurut saya. Menurut kalian gimana lur? Silahkan komen di kolom komentar. Itu menurut pengalaman pertani saya. Terus singkong umur 2 bulan itu biasanya saya wiwil atau mengurangi bonggol-bonggol singkong, yang misalnya setiap pokok itu ada 3 bonggol yang tumbuh, saya kurangin menjadi 1. Misalnya 3, yang 2 saya buang, saya tinggal yang 1 yang pokoknya itu besar. Karena sesudah kita wiwil, pupuk itu tidak terbagi oleh 3 pokok bonggol singkong tadi, karena pupuknya itu fokus di 1 bonggol singkong. Makanya setelah kita wiwil, bonggol singkong itu bisa cepat besar-besar. Kalau bahaya singkong itu telat mewiwil, apalagi singkong itu sangat subur, itu berbahaya karena bisa mengakibatkan bonggol singkong itu roboh karena keberatan menopang 3 bonggol singkong atau 2 bonggol singkong tadi. Makanya setelah umur 3 bulan biasanya saya wiwil. Terus setelah wiwil saya pupuk lagi, memakai pupuk kimia. Itu ada 2 pengaplikasian juga. Yang satu, kita memakai pengaplikasian dengan cara memupuk setiap pokok-pokok itu, setiap pokok-pokoknya kita pupuk. Itu cara yang pertama. Terus cara yang kedua, kita sebarkan pupuk kimia itu di lahan tadi yang ada singkongnya, kita tabur-taburkan. Itu biasanya saya pakai cara yang itu karena menghemat tenaga, juga pupuk itu bisa membuat singkong itu panjang-panjang, tapi dengan syarat lahannya itu bersih, tidak ada rumput-rumput atau gulma-gulma. Sampai seterusnya, sampai umur 9 bulan, 8 bulan atau 7 bulan, biasanya singkong itu bisa kita panen. Mungkin itu saja yang bisa saya share kepada para petani semua. Apabila menurut master kurang pas, mohon di komen, kita berbagi pengalaman. Moga-moga ilmu yang nanti kita sharing-sharing ini bisa bermanfaat untuk saya dan para petani semua. Oke, saya akhiri. Wassalamualaikum.